Nah sekarang sebelum nyampe ke Ramadan, coba siapkan anggaran Anda untuk Ramadan. Karena Ramadan itu unik. Nanti Anda tuh akan punya getaran di hati. Tiba-tiba mencatat mana yatim, mana fakir, mana orang miskin. Kalau anggarannya nggak ada, apa yang mau dikasihkan? Dari sekarang siapkan. Bismillah, untuk Ramadan tahun ini saya akan nyari uang. Uangnya untuk akhirat. Tiap hari saya dunia 11 bulan. Sebulan yang akan datang saya siapkan akhirat saya. Anggaran saya nggak akan banyak-banyak. Misal, semampu Anda. Yang 300 ribu, 300 ribu. Yang cuma punya 3 ribu, 3 ribu. Yang 3 juta, 3 juta. Bismillah, siapkan. Hari pertama, keluarkan. Hari kedua, sini. Hari ketiga, itu pahalanya. Khusus untuk Ramadan, 10 kali lipat hari biasa. Anda sekarang infak 700 kali lipat. Infak kali 10 kali lipat lagi. Hadisnya Qudsi. Kitab Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Kullu amal ibni Adam. Semua amalan anak Adam. Yudha'af akan dilipat gandakan. Min asyratin ila sab'i mi'atin. Dari 10 sampai dengan 700 kali lipat. Illa siyam kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu ditunaikan khusus untukku. Aku yang memberikan pahalanya tanpa batas. Paling minimalnya. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Setiap kebaikan dikali lagi 10 kali lipat hari biasa. Kali. Disiapin dari sekarang. Rugi kalau Anda nggak infak saat Ramadan. Ya. Ustadz saya nggak ada uang. Makanan. Walaupun dengan sebiji kurma. Ustadz maksudnya harus cari kurma dulu kan harus beli. Tidak. Anda punya pisang, kasih pisang. Anda punya kue, kasih kue. Ustadz saya nggak ada makanan, minuman. Kata Nabi walaupun sehirup air. Oh berarti cuma sehirup aja, sesedot ya Ustadz ya? Tidak. Itu bahasa terkecil. Satu sedotan pun ada pahala, apalagi dengan aquanya. Makanya kan dulu sering ada yang naruh minuman tuh di luar. Ya bulan-bulan haji, bulan-bulan Sya'ban. Bukan Ramadan, kalau Ramadan nggak ada yang naruh di luar. Ya, siang-siang tuh taruh, tiba-tiba Anda ngelihat Eko. Dulu kan ada begitu kan? Orang minum, di aja. Ada yang luar biasa, ada kebiasaan orang soleh, salafus soleh, itu dia punya kebiasaan infak setiap menjelang subuh, itu dia suka naruh makanan di depan pintu-pintu warga, sekomplek. Makanan. Setiap pagi orang keluar rumah sudah ada makanan. Sampai orang sekomplek bingung, ini siapa? Ini hanya hari dicatat sampai keluar subuh sudah ada lagi depan rumah mereka. Saking tidak ingin ketahuannya, tidak nampak, sirran. Ada yang rahasia, ada yang alaniah, disampaikan untuk memotivasi. Ada. Jadi orang ini menutupi amalannya. Gak ketahuan. Tiba-tiba ada seorang meninggal dunia, orang soleh wafat, diantarkan sampai ke kuburannya selesai. Setelah orang itu meninggal, sepekan gak ada yang nyimpan makanan. 2 pekan, setelah sebulan mereka sadar ternyata orang yang meninggal itulah yang punya kebiasaan naruh makanan setiap hari dan setiap malamnya itu. Anda bayangkan. Dia orang-orang zaman dulu itu seperti itu. Kalau disebutkan, kata Nabi, infak. Mereka nyiapin, infak. Ada anggaran. Jadi bukan saat dapat baru keluar. Bukan. Diniatkan dari awal. Dan itu akan dipermudah oleh Allah. Orang yang usahanya karena akhirat, maka dunianya akan dikecilkan oleh Allah. Maksudnya dimudahkan bagi dia. Kalau nggak percaya silahkan. Dari sekarang, ya Allah, saya sudah berusaha menunaikan sholat, tahajud, saya sudah lakukan. Namun selama hidup, ya Allah, saya belum maksimal untuk zakat. Mohon berikan rezeki pada saya, ya Allah. Sebelum saya wafat bisa berzakat 25 juta aja. Misal. Zakat kan 2,5%. Jadi kalau Anda minta zakat 25 juta, Allah akan berikan 1 miliar untuk Anda. Ya, 2,5% dari 1 miliar kan 25 juta. Ya, maka selebihnya pakai untuk yang lain. Nanti untuk Ramadan siapkan ini. Siap insya Allah? Siap ya? Jangan cuma siap, tapi nggak ada gitu. Ya. Saya minta betul-betul serius. Ya, saya minta serius. Kerjakan. Ya, jadi ayat Ramadan itu diikat dengan kata la'allakum. La'allakum tattaqun. La'allakum itu dalam bahasa Arab disebut harfu taraji. Harfu taraji itu huruf yang menunjukkan harapan yang ingin diraih, tapi tidak akan didapatkan kecuali dengan serius dan kesungguhan. Jadi tidak semua orang puasa bisa mendapatkan takwa kecuali yang sungguh-sungguh, yang serius. Tidak semua orang sedekah dapat pahala kecuali yang serius. Kedua, siapkan agenda interaksi dengan Al-Quran. Dari sekarang latihan, supaya saat Ramadan jadi kebiasaan. Ada 3 jenis caranya. 1, memperbanyak bacaan disebut dengan qiraah namanya. Apa namanya? Qiraah. Ayo banyakin dari sekarang baca. Maaf ya, maaf. Masih bulan Sya'ban, sekarang belajar dulu baca dengan benar. Bukan memperbanyak khatamnya, yang dibaca itu benar. Bacaan benar itu yang diperbanyak. Jadi jangan sampai ngejar khatam tapi bacaan panjang pendek gak beraturan. Udah lil muttaqin fi qulubihim la yakallifullah. Bukan begitu caranya. Kedua, ada yang disebut dengan tilawah. Tilawah itu baca Al-Quran dengan artinya, dengan maknanya. Saya sarankan begini, kalau bisa, niatkan menghatamkan Quran 10 hari misalnya. Awal Ramadan,
10 hari. Jadi sehari 3 juz, 3 juz, 3 juz, 3 juz. Kalau tidak mau sulit, bagi waktu sholat, 3 juz bagi ke 5 waktu. Ya, 5 waktu itu bagi 2 lagi. Sebelum subuh baca, setelah subuh baca, sebelum zuhur baca, setelah zuhur baca. Itu akan ringan. 1 juz saja, 1 juz kalau dibagi 5 waktu itu hanya butuh 14 ayat. 1 juz kurang lebih 148 ayat dengan Al-Fatihah. Kita keluarkan Al-Fatihahnya misalnya karena sudah hafal. Ya, lancar, 141 ayat. Al-Baqarah 141 ayat dibagi ke 5 waktu, subuh sampai isya, dapatnya 28 kurang lebih. 28 dibagi 2, 14 ayat, sebelum subuh 14 ayat, setelah subuh 14 ayat. 14 ayat itu teman-teman sekalian, hanya butuh waktu 5 menit untuk 1 juz. Untuk 3 juz 15 menit, sebelum subuh 15 menit, pada subuh 15 menit, sebelum 15 menit, pada 15 menit, 3 juz sehari, 10 hari 30 juz. 10 hari kedua untuk tilawah, tilawah itu memahami artinya. Jangan-jangan selama ini maaf baca Quran tapi nggak paham arti. Nggak ngerti yang dibaca. Maka mulai sekarang antum lakukan. Kalau Anda kerjakan sekarang, nggak usah targetnya muluk-muluk lah. Nggak usah muluk-muluk, misal juz amma dulu. Misal ad-duha sampai dengan an-nas. Alhamdulillah. Hari ini saya mau bahas ad-duha sampai al-insyirah. Hari keduanya ini, hari ketiga ini. Antum rasakan, Allah sudah berjanji lewat lisan Nabi. Orang yang tilawah itu dapat keunggulan dibanding qiraah. Keunggulan pertama yang tilawah pasti baca ayat, dapat pahala dari bacaan. Keunggulan yang kedua, orang yang tilawah mendapat 4 kemuliaan lagi di hadis Muslim. 1, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang rajin tilawah akan diberikan ketenangan dalam hatinya. Makanya orang baca Quran dengan terjemahan, dengan tafsir, itu ke hati lebih kuat getarannya dibandingkan hanya baca tanpa paham arti. Yuk rajin tilawah. Ya saya sarankan ya, setiap hari itu coba minimal misalnya walaupun 1 ayat. Atau 1 surat yang pendek-pendek, targetkan. Hari ini saya pengen paham surat Ad-Duha. Sehari aja. Baca, lihat terjemahan. Lihat tafsir yang singkat-singkat. Besok Al-Insyirah. Terus sampai An-Nas. Kalau sudah merasa nyaman, besoknya lagi mulai Al-Baqarah. Sehari 1 ayat, 1 ayat. Kan gak kerasa tuh. Cuma gak kerasa. 6.236 ayat. Antum kerjakan dalam sehari. Sehari seayat, 6.000 hari. Antum hatam Quran dengan tafsirnya. Antum kemana hari ini? Kemana aja selama ini? Apa gak bisa sehari 1 ayat? Baca. Maka tenang jiwa Anda. Yang kedua, maaf, ghasyiathum rahmah. Orang yang rajin tilawah, rahmat Allah akan diliputkan di atas kepala mereka. Rahmat Allah. Yang ketiga, hafathumul malaika. Orang yang rajin tilawah akan dikelilingi malaikat. Di saat tilawah itu malaikat berkumpul. Ya, cuman kan malaikat sifatnya gaib. Gaib itu nggak nampak. Ustadz kenapa nggak nampak? Kalau nampak antum nggak jadi tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Samping. Ya Allah, kamu siapa? Malaikat maut. Oh. Beresin aja dulu, abis itu baru saya cabut. Nggak jadi antum ngaji. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Masih lama nggak? Tenang aja. Nah, yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Orang yang rajin tilawah, dia selalu disanjung-sanjung oleh Allah sampai tilawahnya selesai. Sanjung-sanjung. Kenapa Anda mendapatkan sanjungan manusia sementara sanjungan Allah tidak diharap-harap? Orang sekarang kan unik. Sampai bikin sinetron tersanjung 1, tersanjung 2 gitu kan. Kenapa Anda tidak ingin disanjung Allah? Tilawah sehari, hari kedua, hari ketiga. Nah dari sekarang biasakan. Sekarang coba pasang target ya. Pasang target. Insya Allah sepekan ke depan Ramadan udah siap. Kita siapkan. Saya insya Allah 10 hari pertama qiraah, 10 hari kedua tilawah. Tilawahnya dari sekarang disiapkan. Supaya Anda bisa beli tafsirnya, beli terjemahannya. Ustadz tafsir yang mana? Silakan. Yang standar Ibnu Katsir. Ya, ada tafsir yang lain misalnya, ada yang Syekh Asy'arawi, ada Al-Qurtubi yang hukum, ada yang sosiologi misalnya Al-Maraghi, ada yang tafsir bahasa, ada Baidawi, ada Tahrir wa Tanwir. Kumpulkan oleh Anda. Saya pengen yang standar aja, yang Ibnu Katsir saya baca, silahkan. Beli dari sekarang. Suratnya rencanakan supaya saat sampai Ramadan sudah siap. Halamannya sudah siap, waktunya sudah siap. Kalau sudah seperti itu, maka lancarlah kemudian agenda Anda. Kalau nggak disiapkan, berantakan amalannya nanti. Nggak teratur. Terakhir adalah amalan hafalan Quran, disebut dengan tahfidz. Saya sarankan, itu pun nanti kalau di Bekasi, nanti itikaf itu akan ada program menghafal Quran. Saya sarankan, ini waktu terbaik untuk menghafal Quran itu Ramadan. Yang paling bagus lagi 10 hari terakhir. Ya, ingat ya, 10 hari terakhir. Saya sarankan, coba siapkan oleh Anda agenda menghafal Quran 10 hari terakhir Ramadan. Insya Allah itu akan dapat kemudahan. Kalau bisa Anda itikaf ke masjid. Ya. Saya pernah kisahkan di pertemuan lalu,
Ada seorang itu bagus di Timur Tengah. Jadi dia tuh selalu kerja 12 bulan itu, kan ada cuti kan? Cuti 14 hari, 12 hari, tambahan sekian. Orang ini meniatkan cutinya di tahun itu untuk Ramadan, itikaf. Jadi dia nggak ambil cuti. Nggak ambil cuti. Cutinya dia kumpulkan untuk itikaf Ramadan. Begitu Ramadan, dia ambil cuti untuk itikaf. Dan hebatnya, dia targetkan saat Ramadan itu, itikafnya cutinya untuk menghafal Quran, targetnya 3 juz dalam 10 hari. Dia sampaikan pada istrinya support. Kata istrinya disiapkan semua. Mushafnya, segalanya, kelengkapannya, bekalnya. Jadi yang disiapkan tuh bekal menghafal. Ini kadang-kadang orang itikaf, bekal tidur yang dibawa. Ke masjid bawa kasur, bawa bantal. Ya, sekarang kan banyak modifikasinya begitu. Niatnya cuma pindah tempat tidur. Yang diingatkan tuh ibadah, ke masjid itu bawa program. Program apa selama 10 hari itu? Siapkan program istighfar, jam berapa istighfarnya bangun, program baca Quran, menghafal. Ternyata saat dia menghafal, istrinya pun menghafal di rumah. Begitu selesai itikaf pulang berbinar wajahnya. Ummi, mama, hafidtu zauji, sayang aku sudah hafal 3 juz. Masya Allah kata istrinya, bahagia menyambutnya, dicium tangannya mengucapkan selamat. Tanpa mengabari pada suaminya kalau istrinya di rumah sudah 10 juz. Ini kisah nyata. Ya, ada kemudahan dari Allah. Jadi kalau suami itikaf, istri nggak bisa ke masjid untuk itikaf, istri siapkan untuk bisa juga menggunakan agenda-agenda 10 hari terakhir Ramadan di rumahnya. Ustaz bolehkah itikaf sebagian? Boleh. Para ulama mengatakan boleh. Karena pernah ada seorang mengadu kepada Nabi, zaman Nabi, ya Rasulullah, saya masih ada pekerjaan, nggak bisa full ke masjid. Kata Nabi, ambil sebagiannya walaupun tak bisa seluruhnya. Maka malam-malamnya dia datang, siang ini bekerja lagi. Karena itu ada sebagian orang sekarang malam-malam datang ke masjid, ngambil sebagian itikaf. Begitu sudah libur, ambil 3 hari belakangan untuk menetap di masjid. Ya, menetap itikaf sempurna. Mudah-mudahan amalannya diterima, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.